Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sharing tentang kelanjutan sebelumnya, yaitu perkembangan janin di usia 21 minggu. Nah, bagi bunda-bunda yang hendak melewati usia kehamilan 21 minggu atau bahkan sudah, kita bisa melihat apa aja sih perkembangan janin kita dan juga anjuran-anjuran serta doa-doanya ya Bun. Ya, bagaimana perkembangan janin bunda di usia 21 weeks ini? Di usia ini, janin bunda mungkin juga telah memiliki panjang sekitar 26,7 cm dari kepala sampai tumit dan berat sekitar 340 gram. Ketika memasuki usia 21 weeks ini, terlihat bahwa usus si kecil sudah dapat menyerap sejumlah kecil gula cair dan masuk melalui sistem pencernanya. Meskipun begitu, memang banyak nutrisi dan makanan yang janin dapat melalui plasenta. Pada masa ini, organ hati dan limfa bayi telah bertanggung jawab untuk produksi sel darah. Sumsum tulangnya juga sudah cukup mampu untuk membentuk sel darah. Nantinya, organ pankreas janin berhenti memproduksi sel-sel darah pada minggu ke-30 kehamilan dan hati berhenti memproduksi sel-sel darah beberapa minggu sebelum kelahiran. Kemudian perubahan pada tubuh bunda di usia 21 weeks ini, bunda mungkin masih merasa nyaman dengan perut yang belum terlalu besar. Ada baiknya nikmati masa-masa kehamilan ini dengan melakukan aktivitas dan istirahat yang seimbang. Di fase ini, sebagian bunda hamil mungkin diterpa masalah jerawat ya bun. Jerawat yang muncul di 21 weeks ini muncul karena hormon yang meningkatkan produksi minyak dalam tubuh. Pada usia 21 weeks ini, bunda mungkin juga rentan terkena varises. Secara bertahap, janin akan berkembang dan meningkatkan tekanan di pembuluh darah ke kaki bunda. Selain itu, jumlah hormon progesteron yang lebih tinggi daripada biasanya juga akan menjadi penyebab pembuluh darah melemah. Mengurangi varises, bunda harus berolahraga setiap hari, menopang kaki lebih sering, tidur dengan posisi badan miring, dan memakai peralatan dukungan untuk kaki bunda hamil. Di usia kehamilan ini, bunda juga beresiko memiliki spider veins. Ini adalah kondisi ketika kelompok kecil pembuluh darah dekat permukaan kulit yang terlihat jelas, terutama di pergelangan kaki atau wajah. Pembuluh laba-laba ini berbentuk kecil seperti sinar yang berasal dari matahari atau cabang-cabang pohon, atau sebagai kelompok kecil darah yang bercabang dan tidak memiliki bentuk tertentu. Meskipun mungkin sedikit tidak sedap dipandang, tapi spider veins tidak menyebabkan rasa sakit atau apapun dan biasanya menghilang setelah melahirkan. Apa sih yang harus diperhatikan di usia 21 weeks ini? Olahraga saat hamil bisa dilakukan di usia kehamilan 21 weeks ini. Ikuti kelas-kelas kehamilan yang bisa memberikan informasi tambahan untuk masa persalinan beberapa bulan mendatang. Biasanya ada di posyandu. Minta dukungan dan kehadiran suami bunda saat menjalani aktivitas kehamilan untuk meningkatkan perkembangan janin di usia 21 weeks ini. Apa aja sih yang perlu diketahui untuk menjaga kesehatan di usia 20 weeks ini? Yang pasti dari kafein dan pemanis ya bun. Di masa perkembangan 21 weeks, bunda tidak disarankan minum kopi, coklat, teh atau minuman manis lainnya terlalu banyak. Batasi asupan kafein pada kadar 200 mg per hari. Ganti minuman tersebut dengan air mineral dan jus buah tanpa gula. Batasi konsumsi hati ayam atau sapi. Hati ayam atau sapi sering dianggap sebagai makanan sehat karena kaya akan vitamin, mineral, dan protein. Namun, hati juga tinggi akan vitamin A yang masih berbentuk retinol. Kadar retinol yang terlalu tinggi bisa mengganggu perkembangan janin 21 weeks ini. Terlalu banyak vitamin A dalam makanan ibu hamil dapat beresiko bagi cacat lahir, terutama jika konsumsi hati binatang pada bulan-bulan pertama kehamilan. Bunda hamil tidak dianjurkan makan hati setiap hari, tetapi jika bunda makan 1 atau 2 kali sebulan, tidak akan berbahaya bagi bunda dan janin. Untuk amalan doa masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkannya ya bun. Masih selalu istiqomahkan Al-Fatihah, kemudian Asmaul Husna, istiqomahkan setiap hari membaca tadarus Al-Quran meskipun hanya 2 lembar saja setiap hari ya bun, supaya nanti itu menjadi pendidikan karakter untuk sang anak, pendidikan Qurani sejak dalam kandungan. Kemudian jangan lupa pula doa ibu hamil, yaitu ijazah doa yang telah saya berikan di video ijazah doa khusus untuk ibu hamil, untuk memperlancar persalinan supaya normal, supaya mudah, lancar dan juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi semua perkembangan dan juga anjuran serta doa-doa. Semoga kita bisa mengamalkannya secara istiqomah ya bun dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.